Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan melakukan pembahasan mata pelajaran IPA buku PR Intan Pariwara halaman 131 uji kompetensi 1. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan fungsi zat makanan berikut. 1. Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. 2. Bahan pembentuk senyawa organik. 3. Bahan pembentuk hormon. 4. Pembentuk garam empedu. 5. Penghasil energi. Zat gizi yang banyak terkandung dalam makanan yang terbuat dari bahan dasar kacang kedelai seperti tempe memiliki fungsi yang ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah kacang kedelai mengandung banyak zat protein. Fungsi protein adalah 1. Penghasil energi. 2. Mengganti sel tubuh yang rusak. 3. Mengatur keseimbangan cairan dalam jaringan. 4. Bahan baku pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Sehingga untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B, 1, 3, dan 5. 2. Steva membeli makanan A dan Stevi membeli makanan B di sebuah warung. Penjualnya membungkus makanan tersebut dengan kertas. Saat dibuka, ternyata terdapat noda transparan di kertas pembungkus makanan Steva, sedangkan di kertas pembungkus makanan Stevi tidak terdapat noda transparan. Pernyataan yang benar mengenai peristiwa tersebut adalah makanan A mengandung lemak sehingga meninggalkan noda transparan. Jawabannya adalah A. Penjelasannya adalah salah satu cara untuk menguji kandungan lemak dalam bahan makanan yaitu dengan dioleskan pada kertas. Jika makanan yang dioleskan pada kertas mengakibatkan noda transparan, berarti makanan tersebut mengandung lemak. Jadi, berdasarkan kasus pada soal dapat disimpulkan bahwa makanan A mengandung lemak sedangkan makanan B tidak mengandung lemak. 3. Radisti melakukan diet. Radisti hanya mengkonsumsi roti tawar setiap harinya. Akibat pola makan seperti ini, kesehatan Radisti akan menurun karena roti tawar tidak mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Jawabannya adalah yang A. Penjelasannya adalah roti tawar mengandung beberapa jenis zat gizi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi. Namun roti tawar tidak mengandung vitamin yang berfungsi menjaga kesehatan tubuh. Akibatnya kecukupan zat gizi yang masuk dalam tubuh sangat sedikit. Kebiasaan seperti ini dapat mengakibatkan daya tahan tubuh makin berkurang sehingga mudah terserang penyakit. 4. Saat musim hujan, udara terasa dingin. Kelompok makanan yang jika dikonsumsi dapat melindungi tubuh dari udara dingin yaitu mentega, daging, dan susu. B. Penjelasannya adalah zat makanan yang dapat melindungi tubuh dari udara dingin adalah lemak. Makanan yang mengandung lemak antara lain kacang tanah, minyak kelapa sawit, mentega, minyak ikan, daging, dan susu. 5. Suatu zat gizi memiliki fungsi seperti berikut. 1. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. 2. Merupakan komponen membran sel dan garam empedu. 3. Penghasil energi. Selain ketiga fungsi di atas, zat gizi yang dimaksud memiliki fungsi lain yaitu untuk pelindung tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Jawabannya D. Penjelasannya adalah berdasarkan fungsinya yang disebutkan pada soal nomor 5, zat gizi yang dimaksud ini adalah lemak. Selain ketiga fungsi ini, lemak juga berfungsi melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. 6. Arina melakukan uji kandungan zat gizi pada suatu makanan menggunakan biuret dan milon. Saat diuji menggunakan biuret, larutan bahan makanan tersebut berubah warna menjadi ungu. Adapun saat diuji menggunakan larutan milon, berubah warna menjadi merah. Berdasarkan hasil uji makanan, kemungkinan makanan yang diuji oleh Arina adalah
tahu. C. Penjelasannya adalah larutan biuret dan larutan milon digunakan untuk menguji makanan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein akan berubah warna menjadi ungu jika diuji dengan larutan biuret dan akan berwarna merah jika diuji dengan larutan milon. Contoh makanan yang mengandung protein adalah tahu. 7. Suatu bahan makanan menunjukkan reaksi negatif saat diuji dengan biuret dan menunjukkan reaksi positif saat diuji dengan Benedict dan Lugol. Jika bahan makanan tersebut dijadikan sebagai satu-satunya sumber makanan, dapat mengakibatkan penyakit kwashiorkor. Penjelasannya adalah larutan biuret digunakan untuk menguji kandungan protein dalam bahan makanan. Benedict untuk menguji kandungan glukosa dalam makanan, sedangkan Lugol untuk menguji kandungan amilum dalam makanan. Oleh karena itu, bahan makanan tersebut mengandung amilum dan glukosa, tetapi tidak mengandung protein. Jika bahan makanan tersebut dijadikan satu-satunya sumber makanan, dapat mengakibatkan penyakit kwashiorkor. Penyakit kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein. 8. Pak Jarod sering mengeluh sakit pada bagian otot dan saraf. Keluhan tersebut dapat terjadi akibat defisiensi magnesium. A. Penjelasannya adalah magnesium merupakan salah satu unsur makro yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak. Namun apabila tubuh kekurangan magnesium dapat menimbulkan gangguan pada otot dan saraf. Kekurangan kalsium menyebabkan penyakit rakitis, osteoporosis, kejang otot, dan hipokalsemia. Soal nomor 9. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sangat dipengaruhi oleh jenis aktivitas. Oleh karena itu, sangat perlu menciptakan keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan. C. Jawabannya, penjelasannya adalah keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh atau aktivitas otot. Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan akan berkurang karena cadangan energi dari lemak akan digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Akibatnya, berat badan akan meningkat. 10. Kebutuhan kalori Andika untuk setiap hari sebesar 2.200 kilokalori. Hari ini Andika mengkonsumsi 5 batang coklat dan setiap batang coklat mengandung 542 kilokalori. Selain itu, Andika juga mengkonsumsi roti tawar untuk mengurangi rasa laparnya. Berdasarkan jumlah kalori yang masuk ke tubuhnya, menunjukkan terjadinya keseimbangan energi positif karena jumlah kalori yang dikonsumsi lebih besar dari kalori yang digunakan. Penjelasannya adalah setiap batang coklat mengandung 542 kilokalori. Dalam satu hari, Andika mengkonsumsi 5 batang coklat dengan jumlah kalori 542 kali 5, hasilnya adalah 2.710 kilokalori. Selain itu, Andika juga mengkonsumsi roti tawar. Padahal kebutuhan kalori Andika untuk setiap harinya hanya 2.200 kilokalori. Dengan demikian, asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh melebihi kebutuhan kalori setiap harinya. Apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan atau dibutuhkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. 11. Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan harus mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak protein karena protein berperan penting dalam pembentukan tulang dan otot. C. Penjelasannya adalah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak protein.
Hal ini karena protein berperan penting dalam pembentukan tulang dan otot sehingga pertumbuhan dapat berlangsung maksimal. Setiap 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4,1 kilokalori. Namun, energi tersebut akan digunakan jika tubuh kekurangan asupan karbohidrat dan lemak. Zat gizi yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh ini adalah vitamin, kemudian zat gizi yang berfungsi membantu penyerapan kalsium ini adalah fungsi dari karbohidrat. 12. Perhatikan informasi nilai gizi dalam suatu jenis makanan. Berdasarkan kandungan zat gizinya, kandungan total kalori A dan kalori yang diperoleh dari lemak B berturut-turut sebesar 109,9 kilokalori dan 27,9 kilokalori. Jawabannya adalah A. Penjelasannya adalah setiap 1 gram protein akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Jadi 10 gram protein akan menghasilkan 41 kilokalori. Setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Jadi 10 gram karbohidrat akan menghasilkan 41 kilokalori. Setiap 1 gram lemak akan menghasilkan 9,3 kilokalori. Jadi 3 gram lemak akan menghasilkan 27,9 kilokalori. Jumlah total kalori sebesar 109,9 kilokalori. 13. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh karena dalam 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Namun, serat tidak termasuk sumber energi bagi tubuh karena serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Penjelasannya adalah ada 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana, contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan dan madu. Sementara pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada beberapa jenis makanan seperti kentang, nasi, dan jagung. Serat ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan yang mengandung banyak serat antara lain roti gandum atau sereal, sayuran, dan buah-buahan. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan sehingga dikeluarkan sebagai feses. Oleh karena itu, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh. 14. Dika dan Tony menguji kandungan zat gizi dalam putih telur. Mereka menggunakan larutan biuret dan milon. Hasil kegiatan yang dilakukan oleh Dika dan Tony adalah saat diuji dengan larutan biuret akan menghasilkan warna ungu, sedangkan saat diuji dengan larutan milon akan menggumpal dan berwarna merah bata. A. Penjelasannya adalah putih telur mengandung protein. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung protein digunakan larutan biuret dan larutan milon. Bahan makanan yang mengandung protein jika diuji dengan larutan biuret akan menghasilkan warna ungu, sementara jika diuji dengan larutan milon akan menggumpal dan berwarna merah bata. 15. Perhatikan tabel berikut. Bahan makanan yang mengandung gula dan protein ditunjukkan oleh angka 4. Penjelasannya adalah bahan makanan yang mengandung glukosa atau gula diuji dengan larutan Benedict atau Fehling A plus B. Glukosa apabila ditetesi dengan larutan Benedict atau Fehling A plus B akan berubah warna menjadi merah bata. Bahan makanan yang mengandung protein dapat diuji dengan larutan biuret dan akan berubah warna menjadi ungu. B. Nomor 1. Bu Arini sering mengalami pusing dan badan terasa lemas. Setelah diperiksa dokter, diketahui bahwa kadar hemoglobin Bu Arini sangat rendah. Oleh karena itu, Bu Arini sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur mineral berupa zat besi. 2. Sejak kecil Ahmad kurang menyukai sayuran dan buah-buahan yang berwarna kuning kemerahan. Kebiasaan ini dapat mengakibatkan penyakit seroftalmia. 3.
bahan makanan yang mengandung protein jika diuji dengan larutan biuret akan menghasilkan warna ungu, sedangkan jika diuji dengan larutan milon akan menggumpal dan berwarna merah. 4. Jika seseorang mengkonsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan energinya, karbohidrat tersebut akan diubah menjadi glikogen dan lemak. 5. Hasil uji beberapa jenis makanan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji makanan, makanan yang mengandung glukosa dan amilum sekaligus ditunjukkan oleh huruf Q. 6. Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi berupa protein karena zat gizi tersebut berperan dalam pembentukan tulang dan otot. 7. Jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sangat ditentukan oleh jenis aktivitas. Oleh karena itu sangat penting menjaga keseimbangan energi. Keseimbangan energi dapat terjadi jika jumlah kalori yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme dan aktivitas otot. Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi negatif. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang digunakan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. 8. Zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan tersebut adalah karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi karena dalam setiap gramnya akan dihasilkan energi sebesar 4 atau 4,1 kilokalori. 9. Pak Roni didiagnosis mengalami penurunan kepadatan massa tulang sehingga dikhawatirkan tulangnya rapuh dan mudah patah. Gangguan yang dialami Pak Roni disebut osteoporosis. Untuk mencegah gangguan tersebut, sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. 10. Zat gizi sebaiknya dikonsumsi secara seimbang. Jika tubuh kekurangan atau kelebihan makanan bergizi dapat mengakibatkan malnutrisi. Kekurangan zat gizi dapat mengakibatkan hungeroedema atau HO. Ada 2 jenis HO, yaitu kwashiorkor dan maramus yang disebabkan kekurangan zat gizi berupa protein. C. Nomor 1. Selain karbohidrat dan protein, lemak juga sangat diperlukan tubuh. Lemak memiliki peran penting yaitu sebagai pelindung organ tubuh yang lunak. Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi cukup lemak. Apakah lemak dapat disimpan dalam tubuh? Bagaimana jika tubuh kelebihan lemak? Jawabannya adalah lemak dapat disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Lemak akan disimpan selama masih ada glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Jika dibutuhkan, timbunan lemak akan diangkut menuju hati. Jika lemak dalam tubuh berlebihan, menyebabkan penyimpanan lemak pada jaringan adiposa akan meningkat sehingga dapat mengakibatkan obesitas. Apabila mengkonsumsi lemak berlebihan, terutama lemak jenuh yang mengandung banyak kolesterol, dapat mengakibatkan penyempitan pada arteri sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. 2. Tubuh membutuhkan berbagai zat makanan agar dapat melakukan aktivitas. Apakah semua zat makanan dibutuhkan dalam jumlah atau porsi yang sama? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah tubuh manusia dalam aktivitas kehidupannya memerlukan berbagai zat makanan. Zat makanan tersebut ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau makronutrien, ada pula yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau mikronutrien. Zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah banyak yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu vitamin dan mineral. 3. Tubuh tidak hanya memerlukan asupan makanan bernilai gizi tinggi, tubuh juga memerlukan suplai cairan tubuh yang berupa air untuk melangsungkan proses metabolisme.
Mengapa cairan sangat diperlukan oleh tubuh? Jawabannya adalah cairan sangat dibutuhkan tubuh sebagai pelarut dalam metabolisme tubuh. Tubuh membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, urin, dan uap air. Namun apabila cairan tubuh hilang secara berlebihan dapat mengakibatkan dehidrasi. Kebutuhan air dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Keseimbangan air dalam tubuh diatur oleh kelenjar hormon. Misalnya, kelenjar hipofisis, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar tiroid. Selain itu, cairan tubuh berperan sebagai medium semua reaksi kimia di dalam sel, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, serta membantu melarutkan mineral dan nutrisi lainnya sehingga mudah diserap tubuh. 4. Unsur mineral apa yang sering ditambahkan pada pasta gigi? Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan unsur mineral tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah unsur mineral yang sering ditambahkan dalam pasta gigi adalah fluor. Fluor berfungsi untuk mencegah terjadinya karies gigi dan membantu pembentukan lapisan gigi bagian luar atau enamel. Oleh sebab itu, fluor sering ditambahkan pada pasta gigi. Kekurangan fluor mengakibatkan gigi mudah keropos. 5. Larutan X merupakan larutan bahan makanan. Larutan X ditempatkan dalam tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Larutan X pada tabung reaksi A diuji dengan benedik dan larutan X pada tabung reaksi B diuji dengan larutan iodin. Dari hasil uji, di tabung reaksi A terbentuk endapan merah bata dan di tabung B, larutan berubah warna menjadi biru kehitaman. A. Zat apakah yang terkandung dalam larutan X? Benedik digunakan untuk menguji kandungan glukosa dalam suatu bahan makanan. Larutan bahan makanan yang mengandung glukosa apabila ditetesi larutan benedik dan dipanaskan akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Sementara itu, larutan iodin digunakan untuk menguji kandungan amilum dalam suatu makanan. Larutan dalam makanan yang mengandung amilum, jika ditetesi larutan iodin akan berubah menjadi biru kehitaman. Berdasarkan hasil uji tersebut, makanan yang diuji menunjukkan uji positif terhadap larutan benedik dan iodin. Jadi, makanan yang diuji mengandung glukosa. B. Jika benedik diganti dengan Fehling A dan B, perubahan apa yang terjadi? Jika bahan makanan tersebut diuji dengan larutan Fehling A dan B, akan terjadi endapan merah bata. 6. Anita seorang peserta didik yang berusia 13 tahun. Ia memiliki tinggi tubuh 150 cm dan berat tubuh 60 kg. Anita beranggapan bahwa berat tubuhnya sudah ideal. Nah, berdasarkan kondisi Anita, coba jawab pertanyaan berikut. A. Menurutmu, benarkah pendapat Anita? Bagaimana cara mengetahui berat tubuh seseorang yang ideal sesuai dengan tinggi badan? Untuk mengetahui berat ideal, perlu dilakukan penghitungan indeks massa tubuh atau biasanya disingkat IMT. IMT sama dengan massa tubuh dalam satuan kilogram dibagi dengan hasil kali antara tinggi tubuh dalam satuan meter dikalikan dengan tinggi tubuh dalam satuan meter juga, atau IMT sama dengan massa tubuh, satuannya kilogram, dibagi dengan tinggi tubuh kuadrat, satuannya meter. Berat tubuh ideal itu jika nilai IMT-nya sama dengan 18,5 sampai dengan 24,99. Nah, jadi berada di antara rentang tersebut. Nah, jadi dari rumus ini dapat diketahui bahwa Anita tergolong memiliki berat badan yang berlebihan. Jadi anggapan Anita yang mengatakan berat tubuhnya sudah ideal itu tidak benar. B. Apa yang harus dilakukan Anita agar memperoleh berat tubuh ideal? Tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu gemuk.
Untuk memperoleh berat tubuh yang ideal, Anita harus mengurangi asupan kalori untuk setiap harinya sesuai dengan aktivitasnya. C. Berapa kalori yang seharusnya masuk ke dalam tubuh Anita untuk setiap harinya berdasarkan usia dan aktivitasnya? Anita seorang peserta didik berusia 13 tahun. Kegiatan seorang peserta didik termasuk dalam tingkat aktivitas ringan. Jadi asupan kalori yang seharusnya masuk ke tubuh Anita untuk setiap harinya sebesar 1.600 kilokalori. 7. Bu Ana seorang pegawai kantor yang berusia 35 tahun. Bu Ana setiap harinya hanya mengkonsumsi beberapa lembar roti tawar tanpa selai. Jumlah kalori dalam 2 lembar roti tawar sekitar 237 kilokalori. Setiap hari beliau mengkonsumsi 16 lembar roti tawar. Menurutmu, apakah dengan mengkonsumsi roti tawar dapat memenuhi kebutuhan kalori Bu Ana? Apakah kebiasaan Bu Ana tersebut berakibat buruk bagi kesehatan? Jawabannya adalah pegawai kantor itu memiliki aktivitas dalam tingkat ringan. Jadi kebutuhan kalori Bu Ana setiap hari sekitar 1.800 kilokalori. Dalam satu hari, Bu Ana mengkonsumsi 16 roti yang mengandung kalori sekitar 1.896 kilokalori. Perhitungan ini diperoleh dari hasil perkalian antara 8 kali 237. Jadi dengan konsumsi roti tawar sudah dapat memenuhi kebutuhan kalori Bu Ana setiap hari. Namun meskipun dapat memenuhi kebutuhan kalori, asupan gizinya masih kurang. Beberapa jenis zat tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengkonsumsi roti tawar. Misalnya vitamin C. Padahal vitamin C ini diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Vitamin C dapat diperoleh dari beberapa jenis buah, misalnya jeruk, tomat, dan pepaya. Jika kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus, dapat mengakibatkan timbulnya berbagai jenis penyakit karena kurangnya asupan zat gizi tertentu. Soal nomor 8 bisa dibaca soalnya. Nah, di sini langsung saja saya uraikan jawabannya. Makanan A mengandung protein karena menunjukkan perubahan warna menjadi ungu ketika diuji dengan biuret. Makanan B mengandung amilum dan glukosa. Makanan yang mengandung amilum, hal ini terbukti berubah menjadi biru kehitaman ketika diuji dengan larutan lugol, kemudian berwarna merah bata ketika diuji dengan benedik. Makanan C mengandung protein karena mengalami perubahan warna menjadi ungu ketika diuji dengan biuret. Kemudian makanan D mengandung amilum karena diuji dengan lugol menghasilkan warna biru kehitaman. Diabetes mellitus atau penyakit yang berlangsung lama atau kronis ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi di atas normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Dengan demikian, penderita diabetes mellitus dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung gula. Jadi berdasarkan uji makanan yang tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi oleh penderita diabetes adalah makanan B karena mengandung glukosa. Dengan demikian pendapat Anita benar. Soal nomor 9. Jawaban A. Noda transparan yang terdapat di kertas diakibatkan oleh kandungan zat gizi dalam makanan tersebut. B. Kandungan zat gizinya adalah lemak. Jawaban C. Makanan yang mengandung lemak jika diuji dengan larutan Sudan 3 akan menggumpal dan menghasilkan warna merah bata. 10. Jawabannya adalah
Rakitis pada balita ditandai dengan tulang kaki membengkok. Penyebab utamanya yaitu kekurangan vitamin D. Sinar UV dari matahari akan membantu sintesis vitamin D di bawah kulit dari tidak aktif menjadi aktif. Penggunaan tabir surya secara terus-menerus mengakibatkan sinar matahari tidak dapat menembus kulit. Akibatnya tidak terjadi pengaktifan provitamin D menjadi vitamin D. Peristiwa ini mengakibatkan tubuh kekurangan vitamin D sehingga memungkinkan terjadinya penyakit rakitis. Demikian tadi penjelasan mata pelajaran IPA kelas 8 halaman 131 buku PR Intan Pariwara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar jika kalian menghendaki pembahasan soal pada halaman materi ataupun mata pelajaran lainnya. Terima kasih sudah mengikuti Asmagama Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.